Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa dhannuni lan ilinga sira Muhammad ing critane Nabi Dzannun. Wa dhannuni lan ilinga sira Muhammad ing critane Nabi Dzannun. Dhannuni sahibal hudi, tegese nabi sing diuntal iwak hud, iwak wonten sing darani iwak paus wa iwak nun. Wa nabi Dzannun ku Yunus bin Matta, Yunus bin Matta. Wa yudaru lan ten ke badal minggu saking dawuh Dzannuni, apa dawuh izza ka mughadiban. Izza nalikane budalan sapa nabi Dzannun. Oleh budalan mughadiban hale wong sing tersinggung, sing duka. Duka li kaumihi maring kaume Nabi Yunus. Godbana tegese wong sing banget dukane ali ing atase kaum. Mimma krana perkara kosa kang wis nglampahi utawa wis nelateni iki namane nelateni sapa Nabi Yunus minggum saking kaum. Wis ditelateni suwi didakwai tetep bali akhire beliau duka minggat. Walam yudanan ora den izini sapa lalu kedhe Nabi Yunus idalika ing dalam mengkono-mengkono minggat niku wa idalika idalikal khurus wa idalikal khutban. Idalika dahab pokoke minggat itu untuk iskar untuk izin sange Allah. Fadzonna mongko nyangka sapa Nabi Yunus Allah nasira. Nyangka aning sine kelakuan lan nasira ora bakal ngedeki kerupukan ingsun ali ing atas Yunus. Nabi Yunus mengira bahwa beliau minggat itu ora ono sanksine. Enak dia tegese ora ngekeki keputusan ingsun ali melarat ing atas Nabi Yunus. Bimarlan perkara kodena kangge keputusan ingsun min hafsi kangge neker Nabi Yunus. Tiba nilhuti ing dalem jerone iwak. Au nudoyi ko alaihi bidalik. Utawa ngrupekno ingsun alaihi ing atas Nabi Yunus. Bidalika kelawan bidalikal hafsi tiba nilhut. Yaitu ngeker dekne tak tahan ning jerone iwak. Panada mongko ndonga mongko nyuwara banter iki donga sapa Nabi Yunus di julumati ing dalam rokok petengan. Subhanallah. Julmati lainnya tegese petenge bumi wa julmatil bakri lan petenge segoro. Wa julmati batnil khuti lan petenge jirone iwak. Oleh donga Allah ilaha an sine kelakuan di Allah ilaha ora ana pangeran kang wajib sembah mujud. Ora ana pangeran kang fakir mujud illa anta kecuali jenengan. Subhanaka ya mahan moho suci panjenengan ini tak nembe ingsun kuntono sapa ingsun wal zalimina setengah sangking wong sing dolen kabeh. Ila di dalam budalan ingsun mimpi ini kaum sangking antarane kaum ingsun bila idnen lagu budal kelan tampo izin. Fatajab mongko nyembadani ingsun lagu maring Nabi Yunus. Wanat dina ulan lampno ingsun ing Yunus tak selametno melkomi sangking kesusahan. Bidil kalimat iklan mengkono-mengkono kalimat. Maka dari kalian juga mengkono-mengkono kabeh kamanat dina kaya nyampe ingsun ing Nabi Yunus. Nunci nyelamat ingsun al mukminin ing pira-pira mukmin tak selametno mingkar sihim saking kekesusahane wong mukmin. Idat karo nalikane njaluk tulung sapa al mukminun dina kelan kita. Daina tur donga kabeh. Daina tur donga kabeh. Kalau ceritanya ini sekilas tentang Nabi. Terus kaidah Nabi. Jadi rumah tenan ya. Kaidah Nabi nak disalahno pangeran ya. Nabi juga bisa disalahkan Tuhan, tapi bukan salah sing maksiat utawi haram. Tapi wonten kaidah salah napa mimpi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Barang sing cara wong standar abrar iku apik. Tapi cara wong-wong papan atas sing parek banget ning pangeran dianggap napa salah. Jadi cara fikih bener. Tapi cara ilmu hakikat dianggap napa? Iku kathah contone. Contoh paling masyhur nggih. Abasa wa tawalla napa anja'ul a'ma wa ma yudhika Allahu jazaa. Terusnya nanti cerita kabeh kesalahan Nabi. Kita bahasa Indonesia dianggap salah dengan tanda kutip. Itu jadi hikmah.
hikmah ini ku nggih terus jadi lucu, jadi bener kabeh. Ya sama rasa protes pengeran pinter, jadi gawe sekarang salah tapi jadi bener nopo. Nah, kalau nak mau cerita Nabi Yunus itu lucu tapi jadi bener kabeh. Ya salah kabeh tapi jadi bener. Intinya ceritanya kan, Nabi Yunus itu hidup di kampung Nainua. Itu Musol itu dari Irak. Ketika beliau dakwah lama, nggak dipercaya oleh kaumnya. Ketika nggak dipercaya, nah Allah damel pengumuman, damel wahyu tenggene Nabi Yunus. Yunus kaum kabari, nak gak nurut kue telung dino, dikai waktu deadline telung dino, tak siksa, napa? Tak siksa. Ini rumah tenan. Kok ceritanya itu jadi lucu, endingnya jadi lucu. Jadi cara bahasa tani jadi happy ending, jadi seneng kabeh. Bareng hari mon telung dino, dikai waktu pinter. Bareng dikai waktu telung dino itu lucu. Kaum main udah cerdas. Tolong dino tidak tenang, tapi nak tenang gak mungkin. Yunus itu atau bodoh nih. Tapi nak tenang, dia tidak tahu percaya bisa repot kena nopo. Ada. Malah terus kaum ini mungkin antara mereka suruh-suruhan. Ini lah. Malam ketiga deadline terakhir, itu Nabi Yunus incen. Yunus ijek jangka, Yunus incen. Dia ini ijek tahu lah. Nah ijek turun di rumah berarti dia ini borong. Mau ngapain orang siksa kok wangi turun di rumah. Jadi kalau oleh kurang ajar, apa iman kok dipikir? Paham ya? Malam ketiga itu kan nopo bandingkan. Nak Yunus turun di omah, berarti rano ada. Mosok ndek ning sing umum nopo ono ada, wani turu apa? Ning omah kena gempa pisan. Lah pangeran delalah mari ini hari ketiga Nabi Yunus muwan. Kurang ajar. Iki ijetin iki dari kedua kayak sedino. Kok tetep orang do gelem apa? Iman, kalau Nabi Yunus dari kedua itu jadi ngomong orang mau sing sowan nabi iman. Padahal waktu karena apa? Minggat ya, minggat. Salah Nabi Yunus ngomong di kompor minggat, berminggat. Jauh kata-kata dia minggat. Hubung Nabi dagetin tindak. Tapi nak pangeran sing ngendikan kan tetap minggat. Kalau pangeran rawatib muni apa? Mengenai kesempatan Imam Suyuti nyeluk Nabi jangkar ya pas ngarang Jalalain, Pak. Pakai anak gambar. Ini jalannya anggar kul ya Muhammad ora iso. Kul ngucapo sira ya Sayyidina Muhammad ora iso ngumpul mati ini wahyune pangeran. Ini Imam Suyuti kesempatan jangkar ya pas gawe tafsir nomor jalan. Misale kul ya ayyuhal kafirun. Kul ya Muhammad ora ana tafsir sing kul ya Rasulullah ora iso ngumpul saking pinten. Allah, makane Imam Suyuti tetep kul ya Muhammad. Kok ngongkon pinten? Allah. Jadi kesempatan jangkar ya pas ngarang apa? Jalan. Mun kula terus nanti kalau baleni malih, engko terus critane lucu. Nabi Yunus dia pengumuman atau lebih nol apa? Hari kedua kalau sing sowan menyatakan apa? Coba kurang ajar genjo tenan iki kaum kuwi genjo tenan. Kaume yo mikir, Nabi Yunus itu ngomong ibadah ora kena dipercaya, cuma nak ngancam adab nak tenang terus piye. Akhirnya masyarakat itu sepakat ngene wae, malam ketiga itu inceng, nak dekne ngomah, berarti ora terjadi. Nak dekne minggat, yo tenang berarti dekne dhuwur putih. Nabi Yunus dari kedua baru gak nonton pas minggat, makro mau antar orang sing tuan apa to? Dari kedua orang sing tuan minggat. Karena dia daerah pesisir minggat di pinggir segoro. Sekarang pinggir segoro, dekne wonten nelayan wonten ngerti kurang Yunus. Saya pening di baju boleh iwak, soalnya aku melok. Yang tinggal orang putus asa kan pokoknya melok. Mulanya nak orang soleh senani HM, rumah penting dari bojo itu ya orang turunan itu. Agar bojo ngamuk, uang metu uang lanang kening dia sembuh, butuhnya rane ngomong ya, butuhnya apa? Dia tidak silaturahim. Artinya silaturahim plus menghindar ini, berhubung uang apik, tidak apa? Silaturahim. Jadi trik-triknya dari bujo lewat nopo silaturahim. Ini waktu wali kami mau. Enggak tahu seperti silaturahim. Malah aja terus bareng kaum malam telu iku ora ono nabi sinten? Nabi Yunus ora ono tenan. Tobat mati-matian. Mati-matian mungkin kalau dijajarkan tobat diri dari kaum sinten tadi. Obatnya tenang, terus ini udah terus asbab nyusul jadi cerita tenggene akhir
kanat napa qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauman napa yun lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila akhir. Ora ana kaum sing nglawan nabi sing tobaté terlambat nganti finish deadline diterima oleh Allah kecuali tobaté kaum nabi sinten. Hari ketiga bertobat ngaku klambi paling elek. Ini peringatan yang nate-nate korupsi. Tobaté ku ekstrim. Barang wis istighfar macam-macam wis tuwani sang ngajak kewan ya andalan tobat wajib ngajak napa? Kewan. Kucing mboten nate mak. Ketu mboten nate napa? Ngajak malah sama nak tobat itu nak istighfar ngajak kucing mbek cilik wae. Tapi ya aneh jadi pengedan tadi Pak. Walhasil terus wonten ulama terakhir yang masih di situ kembalikan hak adami selesaikan. Termasuk sampai ono omah dibongkar sing dhisik watune iku kasapan toko bodoni wong. Kayu sing dhisik bodoni wong dibuka pas dari itu banyak tiga rumah nopo dibongkar. Nah, tobat yang paling ranti nyali kan urusan hak nopo. Ada vision atau omah nopo dibongkar. Kalau watune beda nopo dibalen. Nah, waktu misalnya nyolong gunung ilegal dibui macam-macam. Nanti tobat paling angel hak nopo. Mulane kalau termasuk kelebihan Arafah niku wong sing wukuf ning Arafah itu sampai Allah niku nyepuro hak nopo adami. Ini kan masyhur hadis itu ketika Nabi ngajono permohonan dari pangeran siapa saja yang wukuf di Arafah harus engkau ampuni. Itu hari pertama Nabi memohon kan Allah dijawab kecuali hak adami. Hari kedua Allah masih jawab kecuali nopo hak adami. Jadi kan Nabi kakuati kok permohonannya kasih membadani. Hari ketiga Nabi lihat matur ini. Gusti, jenengan nak ora kurang coro, nyelesaikan ono hak agama. Lha lucu betul kok. Jenengan nak boten kirang coro, nyelesaikan ono apa? Masalah Allah. Hari ketiga, ya Mas, wong sing wukuf ning Arafah hak agama ini harus nyelesaikan. Nah, gendenan kan Nabi sing janggal selama ini nak hak agama iku wong iku nak dicoba Allah di fardu hukum, tapi nak hak agama iku napa? Kudu disepuro atau kudu balen. Hasil ambil Allah terus Nabi diparingi wahyu. Somben mas nak dino kiamat. Dari kalau kan sering ini rugen tadi kakak demi kalau kan kata. Kamu ada di ini 60 murid tahu diri tetap mawon. Tetap nama tuh. Mulanya kalau pede mawon. Poinnya masih banyak saya. Poinnya masih nama. Ketika wong sing wong soleh sing hak adami, wong soleh hak adaminya kan juga banyak. Kalau dari sisi arah tiga keluarga macam-macam, wong soleh itu hak adaminya juga ada kok. Alhasil terus dari pangeran wong sing tukang sing utang, kadang wong soleh kan diutang dari itu nyawa, kadang wong soleh melarati abadi ilah mati maksudnya. Kulo sering ana kiai sepuh-sepuh mati kulo sing betul. Kalau betul tak kulo derek saged kulo sahur. Kata, kata jenenge reto nyaur iki kata. Sak kulo nu tanggung juta lagi kata reto nopo. Jenengan aman tersoleh to, Pak. Mantap ya mungkin di sahur pangeran aja mungkin to. Kulo termasuk orang yang sering lepas jenazah itu buat nanti istiqro. Kulo nanti diprotes iki. Kus ora tau istiqro kan diumumno sing gak hak adami bebas nggih. Kulo boten nanti. Kok muni gebuan terus ora sing ngutangi. Baru boten. Oh, kulo nu ora setuju teori niku. Temuni gebuan terus sing ngutangi napa boten. Pasno gue. Bebas gue. Terus keluargane mayit GR dari Pak Kadam ini. Rampung temuni gebuan terus Mustafa ora sing ngutangi napa. Kulo jarang lepas jenazah. Kulo agar lepas jenazah ngene iki mayit. Pangeran Rahman Rahim muga di sepuro. Jenengan sing istighfar iki sepuro bisa sami-sami mungkin mlebu neraka tapi mungkin mlebu napa? Swarga. Iki ora mesti mlebu swarga tapi dia boten mesti mlebu napa? Neraka. Sami-sami boten napa? Yang mesti nu nak pangeran niku Ghafurur Rahim yang mesti wis mesti. Jenengan kudu yakin. Boten yakin neraka, omong boten yakin neraka. Mun Pak. Kalau pernah ditanya, kenapa tidak pernah istiqlal? Mazhab pulau istiqlal itu bagian terkait. Memang baik juga kalau diumumkan baik juga. Kita sepakat itu baik. Cuma jangan GR kalau setelah G selesai kanan bilang G buan terbanter nih.
Itu orang-orang yang gak ngutang. Sepuro gue nak baca salah gue, itu ya orang yang duwe salah, ya orang yang terkait dengan mai. Jajal tak ono misalnya nih jualan, rayu sah. Urusan utang piutang tetap tuntut nih akhirat. Gue mengira berber. Ya itu wong-wong sing kabeh kata niku tiyang niku didudono swarga dengan. Ini hadis sokat. Terus orang itu akhirnya tertarik tanya. Ya Allah, surga niku kan dicinta. Itu khusus dari pengiran, khusus kanggo wong sing bebas utang ning dulure. Pun Gusti kula bebas aku wae. Utang-utang kula sampeyan rugen mun bebas. Akhirnya wong sing utangi dilebokno swarga. Terus mungkin dilebok pengiran, terus bar utang-utang padha mlebune napa? Jadi sok ben pengiranmu sibuk nyauri utange wong saleh. Perkara nek kata to yang saleh marat ngantos napa? Mati. Ini kayak lumayan menyesali anak itu utang, soleh-soleh tetap utang. Kadang kekolongan di bawah. Soleh itu anaknya rasa kus-kus cuma mondok gara-gara karuan. Itu bahaya, nggak ada tuh. Nanti sampai tujuh soleh nganti mati. Kalau nak soleh nggak utangnya di tahun ini. Ya, tapi nak sampai nggak soleh, tinggal alasan nyekso, tinggal alasan apa? Lawang soleh kelirulah tetap benar. Kayak Nabi Yunus. Walhasil pun ya. Hari ketiga kan sudah tobat. Orang tobat, termasuk hak adami dikembalikan semua. Terus gak sisa nazar. Ini disebut panafa'aha imanuha ila qaumanallah. Orang mau wong lawan Nabi, tobatnya terlambat, ditompo kaya kaumnya Nabi Sinten. Nabi Yunus gentenan, karena minggatnya gak pamit. Kan salah, mereka minggatnya buat apa? Tindaknya gak pamit. Barang tenggene perahu ini oleng. Terus keyakinan masyarakat dulu, nah ono perahu oleh ono minggat. Karena Nabi Yunus itu suruh minggat aku aja sing nyemplung. Pambutan sakit jenengan Nabi tokoh. Lucunya sing duwe kapal percaya Nabi Yunus itu Nabi. Wah mboten. Jadi Nabi Yunus itu aku wae. Terus akhirnya tinggi. Terus fasa ma fakana minal mudhadin. Kalau tak komahul kudu wa nopo. Judi pertama sing metu Nabi Yunus. Dari masyarakat boten ampun jenengan judi malen amal sing metu ruke kan ra kanggo. Judi sing metu Nabi Yunus male sampai 3 kali judi sing metu. Akhirnya Nabi Yunus napa kambine. Ternyata nyemplung segoro nyemplung diambil. Bareng nyemplung Allah ngutus iwak nun. Itu wonten sing terjemah iwak iki wis kira-kira paling gede ngoten. Kan gak mungkin juntal iwak seri, Pak. Iku akal-akalan. Mergo iwak itu nguntal terus ditafsir iwak nopo? Iyo, kan gak mungkin ditafsir iwak nopo. Itu masa iwak nguntal iwak nopo? Hasil iwak itu diparingi wahyu ning pengiran. Pokoknya yang paling mungkin di iwak sing di sistem pernafasan. Mengenai pengiran meskipun ono mukjizat tetap ono rasionalnya karena banyak ikan-ikan besar yang bernafas sampai insan. Memang dia punya nopo oksigen. Barang iwak ibadi nguntal, jika wahyu pengiran, jika ilham, kue halal mangan Nabi Yunus. Iku kawula tak tanya. Cuma, jadi, innahu laysa rizqan laka. Iku ra rezekimu, walakin habsan lagi. Pertengah mau tak dadekno bumi kanggo dekne, tapi ora berkah mbok kunyah. Jadi diuntal tok. Barang diuntal, terus iwake mendelep kang ispar, lan iku terus dulu maten. Itu jerone skoro, jerone wetang, jerone bumi. Tapi Yunus tenggene ngisor kesal, pirang kewan-kewan maca tasbih. Terus jadi ikut membaca nopo. Tapi Yunus bareng maca tasbih mulai nikmati. Gusti, enggak ada orang kerja kabeh. Kuwat teng iwak niku dadi masjid. Enggak ada masjid terbaik kayak ini karena enggak ada yang bisa ke sini. Nah, Yunus jadi saya kebulan berkengeran. Kita wiridan di masjid paling spesial karena enggak satu pun bisa ketemu. Akhirnya mau tetap terus malaikat-malaikat ini langit takut ya pengiran. Ya Rabbi sautun do'ifun ma'rufun. Ini suara yang lemah yang saya kenal suara itu. Saat saya tidak tahu. Ini ku sinten Gusti. Pengiran dawuh ning malaikat. Iku kawulaku Yunus. Tak siksa, tak kei sanksi mergo dene minggat sama. Nabi kok minggat apa? Karena ya mau mugo kiai pantes, mau ngambil silaturahmi apa. Tapi iki kan nah kira pantes.
Terus ngendikane malaikat-malaikat Gusti, tiang sing zaman keadaan normal soleh terus mosok pas nyeten jenengan pakai ikan ibu jenengan sepuro yang di pengiran ya tak sepuro tapi tak ikan sisik hasil akhirnya di kalian iwawau di berdoa gini dekat pantai di utama terus hasil sudah di darat lalu ini ketika di darat itu Nabi Yunus boleh informasi kaumnya tidak disiksa karena dia tahu pasti disiksa kan gak mungkin pengiran bodoh. Barang kurma kabar kaumnya sehat walafiat, pusing. Waduh. Dene terus sumpah, aku ora bakal mulai. Mergo nek aku mulai dibunuh mbek kaumnya. Mergo ngekeki berita kok. Mergo ana gak ora di. Bingung dene. Wis sehat tapi ape mulai awan. Lah kaumnya do ngendai Nabi sinten? Kok Pak iku wis ngerti tenan apa ono petir ono berdekus kepala banget nah hari ketiga mau ada apa Jadi tulisan untuk informasi bahwa kaum merah itu disiksa, mereka hari ketiga tobat mati-mati ya. Tapi wes ono indikasi aja. Akhirnya Nabi Yunus wangsul terus disuwunengi, dipuja-puja, benar-benar sukses sampai 100.000 kaum itu hormat. Jadi nunjukno nak sak keliru wong saleh itu tetap bodoh bener. Artinya ngeten, umpama malam ketiga Nabi Yunus minggat kan salah. Mergo rantok Tapi umpama Nabi Yunus ra minggat, kaumnya ra sida iman. Mergo dianggap lho jare apa nazar kok wani turune ngomong. Malah iki maksude wong nak saleh iku mesti padha bener. Mane dewe wong saleh kudu ono belingi tapi kudu ono bener. Mane wong saleh nek gak dijawab wong itu bahaya. Sesuk janggal Nabi poligami. Paham? Tapi nek jawab dikekek dan rawan seling. Tapi ada siapa Anak-anak bener nabi, bujune akeh. Mereka disini duit apa? Ini kalau di ke-12 dan ada mestok mati apa? Nanti gue sunai pengeran itu gak bisa. Kucing marah untuk ganjaran itu apa? Syahwat. Nanti di sini nomor pernah ditanya. Ya Amirul Mukminin, orang sesuci engkau punya syahwat. Ya ada dua dari mana? Apa engkau enggak pernah berdoa supaya sahabat itu dihinakan? Ya orang, aku pengen tuh era dihina, tapi tetap dihina apa? Pengen apa ya Amirul Mukminin? Lalu anak disahabat, orang ngarap ditulis ganjaran. Gara-gara tulis ganjaran kok keempat. Mergo aku ora bakal ditulis ninggal dino mbek watu, mbek himar, mbek kebu. Baru kai sahabat nak ngempet entuk ganjaran. Wong kan gak mungkin. Hari ini Rugen sukses orang dino mbek watu, mbek kebu, mbek wit. Karena tidak ada sahabat sehingga gak ditulis sebagai meninggal mati. Ya. Tapi nak duwe sahabat kan hari ini Rugen gak hidup. Hari ini Rugen gak hidup mas. Ya, padahal ingin. Jadi padahal ingin bulan ini. Padahal ingin. Apa mana nak padahal ingin dan mampu. Tambah wakil tulisan. Tapi nak memang gak mampu. Ayo rapati aset. Jadi bagaimana itu? Malah ini termasuk. Tab'atun yudilurumu wafidillihi yaumaladzillah illa dilu. Jadi orang itu sing diyupi-yupi pas yang Arab sebenarnya orang itu. Kan termasuk uang sing diajak wong wedok sing wedok wayu gelem. Kowe ora gelem. Mergo wedi pengen. Jadi cara dadi wali ku tau dijak wong ayu, kowe gelem. Dekne ora di. Tapi nek elek kowe sing gelem, kono ora gelem. Lah iku ora ninggal dino, mergo kono ayu kowe ngejak, kono sing ora. Berarti ra didane wedi pangeran tambah keras dulu. Lu gak wali. Pedundang. Uang kok elek nganti ngono nganti wong wedok ora. Paham ya, mulane Nabi Dawud dia tahu apa itu. Nabi Yusuf jadi nabi yang berkorang. Ibadah paling abot itu bukan itu. Ibadah paling abot itu bukan apa. Ane kalau cerita ini penting ya jadi nabi. Yunus itu salah, ya tapi salahnya nabi itu mengibadi hasanatil abror. Saya atur mohon. Kami lah kata Nabi Adam. Mau Nabi Adam nggak salah. Itu karena Nabi Muhammad. Dia semua Nabi hidup. Dan ini mengurusi dunia. Karena Nabi Adam masalah. Dan kita ada manusia tetap menjadi suara. Kasih planning pengeran. Nabi gak bisa. Berkata orang menceng. Itu salahnya. Jadi insya Allah begitu seterusnya salah yang soleh. Maksud salah yang soleh di wisawat itu tinggal energi. Orang pasti janggal sampai Nabi. Kalau mau wong ora tahu maksiat, ora tahu syahwat, kadang-kadang janggal benar. Itu yang jadi penyakit khawarij.
Ane khawarij Nabi nyebut ela-ela wong ngaku Islam wong khawarij. Syarruqat lafi wujuhil ardi tauhidul ardi sampai Nabi dikatakan ela-ela wong khawarij. Munamuni iman tapi janggal sampai wong soleh. Mane mbak ngono guru kula, bapak guru kula juga man beda di wong khusus teman-teman rokok nak ngandang kula. Wes ake khusus tahulan arep janggal mbek tanggam. Wes ora usah nganti taun ben Mustafa wong khusus tahulan. Nak dadi khawarij. Wes ake ora percaya. Nak boten percaya menawa kawak kuburan. Cuman tokalan jeneng rokok to. Kan misalnya ke khusus tahulan aja di nopo bengi ta. Tahulan ora wong jagongan. Wong dunia bisa menjelok tinggi jagungan sabar-sabar. Neng dunia bisa mangan rojin roh. Jadi khusus lagi saulan hampir wong salah. Padahal jelas-jelas poso liyane Ramadan gak wajib, jagungan yo ora barang khas. Jadi gue mulai bikin syariat baru dalam tatanan Islam. Tapi nak dhewe ra poso kan biasa. Bareng. Ya cara khusus orang jagungan ya biasa ya jagungan. Mengenai khusus biasa, orang jagungan ya biasa, macam-macam biasa. Mengenai ketika ulama Syaikhul Qadir Jilani ampun wali abdal ngendikan al ulama wal auliya ya jiruna masruna. Terutama wali itu perilakunya kok ngombe wong. Ya jiruna apa? Masruna. Sekali terlalu ekstrim jadi pendeta. Nah, jadi pendeta jagal benar. Nah, jadi Rosi gagal mengurusi jauhi perempuan. Seperti kasusnya orang Nasrani. Orang Nasrani melihatnya Nabi Muhammad sampai digambar macam-macam. Digambar bermusuh dengan anak-anak kasus-kasus di Denmark. Mereka ini jualannya Nabi Isa itu rapi, rapi bujur, rapi anak. Sehingga lelaki itu dijauhkan dari sahabat perempuan. Akhirnya bayang nawang ideal, wong dijauh dari perempuan. Ketika dengar Nabi Islam punya istri banyak, mereka jangan. Paham ya? Paham betul-betul. Jadi orang Nasrani itu ya mereka sendiri sebagian do free sex bebas, tapi ngidolakno wong sing bebas perempuan. Tapi dia dulu sangat dekat dengan kehidupan orang. Yang dari idola dari wanita perempuan, kelakuannya. Lalu Islam itu ngono, aku terlalu khusus, sesuai ujian galem dengan. Mereka ulama sarannya biasa, mereka masih biasa mau. Kalau biasa, dari ulama arah keturunan rapurang, kalau arah keturunan biasa. Kalau ada tangga tiga, kenapa kok arah keturunan? Kalau ibadah yang keturunan oleh orang Islam. Berarti tidak semua keturunan itu identik dengan ibadah. Tapi sama dunia ini, biasa keturunan lain jadi sok. Artinya wong-wong khusus yang sampai fanatik kaya keturunan wajib, kok yo eling ana ibadah sing bahkan keturunan masalah. Yaiku wong-wong. Itu pentingnya ulama kan ibu duwe kesadaran pikiran cek tumerak. Tapi nak wong khusus ada lho kiai sing sange khusus. Ning WC wae cek ketu. Mergo dari alasane nak kodil hajat kudu dirae tutu. Lupa ada lho kiai ape mangan keturunan. Wah, bolak-balik mangan jadi. Wah, kiai lah, sering kancanan kiai. Jadi pas mangan buatan keturunan lali. Padahal di rumah, yum mau kamar juga ketu. Jadi apa? Juga ketu aku nama mesti ketu. Wah, lah pulau ini diuntung no terkenal ngalim. Jadi nak ada rawani meloroi. Tak darah ini juga ketu, tinggal ketu. Akhirnya sekolah buang keajaran yang berlebihan tak lawan. Sampai mati tak lawan. Itu bukan apa-apa, karena tadi ojo sampai kita gawe syariatannya gak diwajibno Allah ya bakal papan terus wong keturunan terus ke musuhan ya ben tapi ojo anggap wae. Terus sampai dia aturannya. Kayak sholat wajib rukuk sujud, ora ono sholat kaya wajib keturunan. Saya nak biasa keturunan ya, tapi sampai menciptakan itu jadi nopo. Harus dilawan, ulama harus berkobar melawan. Paham? Nah tapi nak ulama sampai dia khusus, terus di rumah dinas khusus, khusus wae, khusus mudir, tapi nggak jadi wae, jadi apa? Mulai terjadi nabi ketika khawar ini penting kalau terang, itu terus sahabat bertanya, seburuk apa atau ya Rasulullah yang khawar? Ketika nabi syarrukot lahfil wujudil arsi wajilali,
elek wong ning muka bumi. Tenang. Era Sayyidina Ali dados khalifah, Sayyidina Muawiyah dados khalifah teng Damaskus, Amr bin As dados gubernur teng Mesir. Wonten kekacauan politik, ada konflik besar antara Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah dan Amr bin As. Wong Islam bingung kan. Bingungnya wong sahabat yang soleh-soleh minggat. Terus baru kaya itu aja. Sahabat terus gak deret-deret minggat. Akhirnya kepengen dakwah ke Cina. Dakwah ke Cina, terus wonten yang terdampak ke Selat Malaka. Walhasil sebagian wonten yang Aceh. Makanya Ibnu Battuta itu termasuk orang yang meyakini wonten sahabat yang dimakamkan di Selat Malaka. Gila nanti itu nopo. Tapi yang mutakhir dia pagi ini, Yusuf Karo, Yusuf. Ini menangis di Sinali itu di Sumatera. Karena Islam masuk Indonesia di abad 8 Masehi. Pokoknya era di Cina. Wong Jawa rada kurang ajar. Kalau Islam dimulai wali, itu ngenyak uang tenang. Mereka wali Jawa itu abad 14, 13. Pasal Islam mulai abad 8. Wong Jawa menang-menangan. Dan sawangannya sentral Islam di Jawa. Karena Islam dimulai yang itu. Wali Songo, oleh kurang ajar. Orang mau sejarah, Sunan Bonang, anak Sunan. Sunan Ampel, anak Ibrahim Asmoro Konji, itu wis muridnya tentukan, daerah Bapak Ulo. Pak tentisane Bapak Ulo. Padahal Sunan Bonang ketika orang Pati Ngalin di pondok noteng Laut Pasar, tenggene Budi Iku nunjukno nak Aceh Islamnya wis maju. Nganti lahirno wong alim sekedar Islam ta wis suwi. Buktine Sunan Bonang mbek ape di pondok noteng Budi. Pasai itu budi. Pasai wonten Islam teng Cina, teng Aceh. Niku baru kaya sahabat tukaran. Jadi balik-balik wong saleh mesti baru. Gus podo saleh tukaran di situ baru malah pondok itu ditahu berko tukaran. Kiai tukaran terus minggat ning Papua. Akhirnya orang Islam teng budi. Nah, tukaran ojo nyepet wae, ojo nopo. Aku tukaran naik. Sebenarnya udah ngelakoni dosa gede, kayak pembunuhan nyantai. Tapi nak beremang ngerasani terus ngomong. Untuk ngomong. Dua tadi kita enggak. Dua tadi bukan nasi Quran kan ngonten. Mau kayak maksiat itu sing gede mbok ilangi, sing cilik katut disepuh. Umur nasi Quran. Intas dan ibu kaba iromatun hauna anhu nukafir ankum sayyatikum. Hampir sing gede mbok ilangi, sing cilik. Misalnya aku gudeng-gudeng. Buat pengen tuh ngasih mateni, tapi tampak mau rasanya kok udah berbiting elek. Nah, mateni itu disepuro. Mergo level pembunuhan mau diumpat jadi ngerasa. Jadi yang ngerasani bosan. Wah, nanti bang ngerasani dosa, mau nyebut jenenge lho, mulai turun kan. Tapi ya elek nanti nyebut jenenge dulu. Tapi kan gak ngerasani. Lah saya aja sana. Di Ponegoro gara-gara rapati cocok. Akhirnya berjuang. Tapi cocok berbelas mantap budi. Suara sih, mereka kata, banyak pondok bertebaran di mana-mana takok ya kalau sudah konflik keluar. Kan kalau tak umum non dia, gimana cara cocok enggak kalau ngomongin, tapi niati dakwah jarak jauh. Daripada geremeng kata cocok mental gue menjadi kan, ruwet kan. Tapi ya kalau jemput minggat jajah daerah uang, gue sama dia ini kan mana? Jadi walhasil terkeluar cerita Khawarij. Ketika ada kekacauan politik itu lucu, cara berpikir Khawarij itu lucu. Ciri utama Khawarij itu cito, ngendikan Rasulullah ini eling-eling tenang. Ketika itu terus Nabi ngendikan Rasulullah, yuqatiluna ahlal Islam, wala yuqatiluna ahlal awsan. Awsan kusuk-kusuk eling-eling. Yuqatiluna ahlal Islam, wala yuqatiluna ahlal nak tidak ngerasani podo Islam, podo Kiai ini semangat tidak karuan. Tapi nak tidak ngerasani pendeta atau orang kafir gak pasti semangat. Nah, ironi si wong soleh itu penyakitnya. Nah, kalau di guru ini kisah nyata. Guru-guru ini sebagian orang guru-guru yang bukan terkenal. Itu ada orang kebudinya sapol. Berjenis si A, tokoh terkenal, tokoh nasional, gedenya. Tokoh lainnya itu A sampai Z. Mulai bertamu nganti ngetanok saya mengerahkan tokoh nasional. Ya tokoh Islam. Jadi terakhir tidak tahu ini. Sampun perasaan ini. Sampun puas. Sampun pun bintang jam dengan perasaan ini. Hitung ke dia ini. Pun sak jam dengan perasaan. Jangan nanti merasani berhenti itu. War reason.
Artinya tadi yang jadi korban sasana, objeknya itu kiai. Ya memang kiai itu ya banyak salahnya juga. Tapi tidak. Jenengan nasi ngerasani begitu. Jenengan nasi ngerasani maling, melunte, yang pasti. Lalu kok ada itu orang paling semangat ngerasani ahli doa, tapi orang semangat ngerasani ahli mah. Mana sama nih suwon, saya usah kucuk nama-nama. Yang ngerasani orang begitu. Hancur rohin kritingnya agak jelas biasa diguyon roka bu imani. Karena kita tidak pernah menjanjukkan ngomong alimah. Padahal rohin ahlinya. Ini minimal ini dari kucing ngaji. Tekan masjid ngaji orang mau tekan apa? Walhasil wong Khawarij memutuskan, nak ngurus yang masalah itu ahli, Muawiyah, Amr. Terus akhirnya kirim kontingen pembunuhan. Wong Khawarij rapat, nak ngono wong turu kudu di. Mergo dianggap biang kerok permasalahan wong. Mereka jarene yo demi Islam. Jadi demi Islam tapi menghilangkan nyawa tokoh-tokoh. Tenang, akhirnya ditinali kafir terbunuh. Amr bin As buatan kafir adalah dibacok kena pokok mitok buatan mati. Sing Muawiyah adalah dibusuh dari meriang. Sing kan imam ya juga. Jadi sing kena itu. Jadi kena orang penting orang Islam itu sampai di rumus dibunuh. Istirahat itu tidak. Pemilang udun bang kono kompor dari nabo. Dewi pangeran, nak kue berhasil ngilangi dosa kecil, sing cilik di. Tapi dia terus berarti nak kakak tu dino SMS kan tahu kerja orang. Ya tapi lumayan timbang ini. Tapi gue, lebih ya memang lama bagi orang dosa kecil, orang dosa. Tapi nak awalnya kan juga kena. Tapi awalnya berkata SMS, ya tapi dino nggak SMS kalau ditanya foto kan bukan mungkin kan. Nanti ada ulama ditakut ini bingung. Pasti hukumnya piye, pasti hukumnya maksiat itu dosa. Tapi nak aku nganggep maksiat dino nggak SMS foto bukan mungkin kan. Rasanya ya dosa, habis sepakat ulama rasanya ya dosa. Tapi dibanding mata ini. Gede budi, di mana ini? Dan arah-arah ini ya, ini sengkuting, karena arah ini malah jadi hujan, orang geremeng. Kami dari Pulau Suwon, boleh nak wong soleh itu keliru, wong wijaya. Tapi saya gitu ke arah, akhirnya berminggat. Islam tangguh budi baru kayak apa? Termasuk Islam teng Aceh, baru kayak ahli Muawiyah. Tuhan, terus banyak sahabat yang tindak. Sebagian Turkino, sebagian tergambar tangguh di tolak. Mana? Jadi penyebaran Islam cepat itu sebagian baru kayak nopo. Itu kan. Ada juga gedeng sunatullah. Dia juga kemana gedeng nopo. Kalau Allah nak ngatur mesti masalah. Ya Allah nak ngatur mesti nopo. Sesuatu. Nabi Yunus itu minggat dari pangeran salah. Wong minggat gak paham. Karena itu nyala Nabi Yunus. Tapi gara-gara salah ketok keramat. Itu diuntali. Wah, yang jeruk. Itu jadi met. Wong masalah kok tetap keramat. Mereka salah ya wong so. Mungkin kalau nak salah Allah tetap pede. Kalau salah Allah tetap keramat. Bakat soleh, salah Allah tetap keramat. Muka atas menjaga pulau. Wong soleh yang mau dah tahun-tahun. Jalan awal juga aku bawa limpi ya. Barang dia mimpi apa itu? Boleh soleh jenengan tangkamu karuan. Mungkin udah lah itu perlu nambah rokok bener dewi ya. Padahal aku tak tahu merasa bener tapi bener, jadi malah bener aku. Itu tadi bahaya, menstandarkan kesolehan itu mau sampai nak soleh tak ulang. Itu terus janggal untuk uang sing rapati soleh. Padahal kadang orang barang wajib, jadi kadang bukan barang apa. Mana kali Nabi masyhur mereka ada sholat nanti teras dalam. Terus kerumuh margu yon, terus mereka sholat dulu lucu katanya. Jadi wonten sinten wong itu ahli melecet gosip tetap tentang perang. Lalu lu coba ceritanya, tidak cuma nama bisa tampangmu. Jadi bakat mantan apa? Demenan. Lalu ini mantan demenan itu harus Islam, apa Islam terus. Orang apa sih marah? Iku hasilnya di zaman onte itu lah, duit dia, mungkin dikawin menurut dia. Yo, dan nabi gue mau berjuang. Yang rencana kan mantan di zaman Covid ini. Lalu sudah nabi itu tak kok lucu, nabi untuk mantan lonte tak kok ini barang dokter.
Tapi kalau mriki ini betul-betul nopo-nopo ya Rasulullah. Kalau mau kiri, Nabi tak boleh lucu. Fatih bisa pergi alimah. Lu mau zaman gue di sini. Sama cara Jawa, mau zaman gue di sini untuk orang tuh. Gue tuh nonton pakai berkolok buat. Jadi Nabi nak saya lucu. Padahal mau dijawab terus, Nabi didugaan yang berkuasa. Lagi Nabi jawab, iya ya apa nak berkuasa. Lalu apa yang minat ngaji getun aku, maksud tuh niat tak rapi, gue ben itu nggak nolong ekonomiku. Dia sahabat yang pikir-pikir yang biasa-biasa nih tentang manatan. Sahabat manatan kayak Abu Bakar, Umar, Utsman zaman Jahiliyah mulai Islam. Lalu Umar mengguyur dong ngakak-ngakak. Dan itu lucu akhirnya ada ayat nabo azani la yang tihu ila zaniatan au musyrikah wa zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik wa hurrima dzalika 'alal mukminin wa bagi nuzulin itu wonten sahabat lanang saleh marah ora karo kepengin ngrabeni mantan-mantan donte mergo isih duwike jadi engko juga biaya kesalian bersama akhirnya jadi ada binuzul azani la yankihu illa zaniatan au musyrik sampai nabi, tapi nabi guyu, ngendikan ngono guyu, ben wahyu lah itu. Ya kalau tadi tangkong, udah ajaran kok ngono, maksudnya ajaran kok. Wakul riwayat jika alal mungkin. Nah, delalah cawe itu mau itu. Nah, ketika kita koi nabi, itu gue usul mengira di duit itu bisa. Bayaran ini ngomong di sini. Ngomong tobat ya Rasulullah mau juga terjadi nopo. Akhirnya itu tobat. Ketika tobat kakek tenanan terutama khitab wa antisul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imanikum iyakunu fuqara ayuhnihim wa min pasti saiki nek padha tobat sing janiyah sing ngudene yo kere sing mantan-mantan padha kirene gak apa-apa rabi padha kere engko insyaallah iyakunu fuqara ayuhnihim wa min tapi ojo sampai ono kesalehan bermodal hasil kebati. Paham ya, ini ngaji. Lah wong khoa itu wong paling gak maklumi proses sosial. Manis bahaya nak Islam dipimpin wong khusus teman-teman. Itu standar terlalu ideal. Ideal wae subjektif. Suwe-suwe janggal be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nanti ibu, mau tersapat salah nggak buat macam teman-teman itu. Ya memang itu. Masyur nabi ini nonton tiang Arab di sekolah masjid langsung uyah acara-acara itu sudah ada kan. Soal ngamuk-ngamuk di sini. Jadi dan uyah. Jadi nabi orang ngamuk di uyah malah nonton soal kan. Ubah tuh. Siapa dia bergeremang. Temuyah raja. Ya diubah. Pula balik. Wonten jamu muda, dan kalau kebenaran Islam ya Rasulullah, tapi syaratnya oleh dino. Soalnya teman, ukuran aja kan temu nabi, kami dewa. Dari nabi ben, kamrene, barang rene kita koi dengan. Saya mau meneliti, kalau ukuran Islam nabi, dari ukuran mania perempuan, jadi Islam tapi tetap oleh nabi. Dino, itu ibadah Rasulullah menghentikan. Atau hibbuhu li ummik, kalau napa lagi sih? Umpama itu yang gue jadi jumenane wong mesti. Wah kalau pakai ini lanangan tinggal menimba kula. Umpama anak itu jadi jumenane wong gue pakai ini tinggal jadi mulai ibu anak dulu buli ini. Nabi ini betul siapa lagi? Atau hibbuhu li ummik. Gue seneng nambah jadi jumeli wong. Gue seneng gue pakai ini lanangan. Atau hibbuhu li binti. Gue seneng lah. Anak itu juga wong jumenane wong gue pakai. Atau hibbuhu li ukhtik. Kau senang nak dulu jadi jumenane. Atau hibbuhu li ammatik. Kau senang nak dulu jadi jumenane wong. Atau hibbuhu li kholat. Jadi itu saya ya Rasulullah astagfirullah. Berarti jumenan walek sahabat ya Rasulullah. Bagi korbannya apa? Demi Tuhan semenjak pulau tinggal ini enggak ada sesuatu yang menjijikkan kayak zina. Karena korbannya banyak. Aku udah ada metu, kode sahabat-sahabat. Jadi Nabi oleh, sahabat. Sang muda itu malah demi Tuhan. Gak ada sesuatu yang menjijikkan kaya nopo.
Nabi. Jadi Nabi memang orang luar biasa. Jadi Nabi buatan gampang nih haram rokok tidak sering. Kemudian sahabat malah yang sholat itu omong-omongan. Jadi pas tengah-tengah sholat Nabi ngimami kenalan. Sahabatnya kacau ya. Sahabat itu pertama. Jadi Nabi buatan cukup. Buatan cukup. Ya, satu sholat nanti celuk. Sing ngomong-omongan tidak kok. Sopo. Ini cuma sholat itu omong-omongannya ke pengeran. Jadi inna hari sholat munajatun mirobbi. Sholat itu cuma omong-omongannya ke pengeran. Itu juga menusuk. Sholat itu omong-omongannya ke apa? Hanya nak omongan ke pengeran, itu omongan ke menusuk. Jadi sholat itu waktu khusus omong-omongannya wabek. Orang-orang omong-omongan ke menusuk. Itu setelah itu pemuda tadi pulang. Terus bilang, Fawwah, ma wajadtu mu'aliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawwah man taharoni wala yajjaroni. Demi Tuhan, enggak ada guru sebaik Rasulullah. Beliau itu membenarkan sholat saya, tapi tanpa membentak saya dan tanpa menyalahkan saya. Mau bilang inna hadhi sholat la yasuhu fiha kalamun adamiyah. Sholat munajat yang sholat omongan itu pengirannya di rasa omongan berapa ini. Gagal dia pakai saja. Pulang itu, elek sholat. Ini yang pakai itu cepat ya, itu ngasih hati. Gondrong nak pakai model ini, itu rano sanate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanate itu ini stok mandek. Paham ya? Jadi ngamuan itu sanate mandek. Pak, ngamuan itu sangat ada. Ini kalau wajar itu tentang sarah yang soal ini dengan sistem. Tapi nak sama kapal ini menjadi siapa lapar. Terus umat Nabi dan itu masyhur. Dengan ini itu ya hayyu hinala hayya wa ya hayyu hil wa ya hayyu la ilaha illa anta. Oh ini dungo ya Allah. If'al bina ma anta ahlu wala taf'al bina ma nahnu ahlu. Ya Allah, lakukan sesuatu yang engkau layak melakukan itu. Maksudnya menyepurkan. Jangan lakukan pada kita sesuatu yang kita berhak dilakukan hal itu. Maksudnya jangan lakukan pada kita akan. Maksudnya kita mengenai Gusti jenengan itu sakit mawon yang pulau-pulau. Tapi ampun eling-eling dosa. Kalau wau betul kitab, napa? Ini juga kalau niati saking dalam ya pulau suwun. Pulau ini baca hati dan dereng syukuran, ya dereng macam-macam. Tapi pulau suwun sangat. Nanti jangan ini cuma pulau satu bawah cuma baca napa. Kita terus akhir usapan ini kita apa? Dari sungai yang berkati mandi kita terus akhir apa? Karena saya ini orang Quran. Saya itu pas di Medina itu khatam Quran. Terus Mina di khatam, itu cuma di Tenarofah. Terus setelah itu kalau orang haji itu kan dapat Quran yang resmi dari pemerintahan Arab Saudi. Yaitu Pulau Wondobuju, Pulau Cek, Awi, waktu syukuran kok izin ke pengeran-pengeran jika Quran roh khatam. Jadi Pulau Bata kemarin khatam, pas Jumat kemarin itu khatam. Nah tinggal kaji tentang mata Quran ya rasa izin orang lama orang perlu izin komisi ada mawon ini dia standar nomor terus galau ukuran masuk khatam kok arif gitu nomor tak jamin itu tidak apa-apa nomor jadi nanti ukuran ideal nomor kok arif nomor kok arif itu geman jadi wong soleh nomor terus doa sing saya baca nanti itu doane saya tadi di dalam Sayyid Ali bin Husain bin Sinten. Saya ini termasuk pengagum Sayyid Ali bin Al-Abidin. Karena Sayyid Ali bin Al-Abidin itu punya bapak namanya Sayyid Husain. Yang kabudutnya dicincang, dimutilasi, dibunuh. Tapi Sayyid Ali bin Al-Abidin itu jadi orang alim, ahli ibadah. Satu hari itu sholat 1000 rakaat. Artinya apa? Orang paling memberi kontribusi tidak ada konflik berkepanjangan adalah Sayyid Ali Zainal. Karena beliau itu adalah orang paling dendam, paling bikin kerusuhan. Perkara ini abai kabudut di.
Tapi beliau tidak malah jadi wong alim, wong soleh. Bahkan berdoa berkali-kali bahwa peristiwa ini itu terakhir. Iya, saat terbuat nubus warga jadi sakit. Peristiwa ini terakhir. Akhirnya tidak ada sejarah yang mencatat sedikit pun Sayyid Ali Zainal Abidin terlibat nopo-nopo. Akhirnya beliau masyhur, beliau sholat itu satu hari itu 1000. Dan beliau penggemar Quran. Saya punya banyak fatwa beliau tentang ulum Quran. Asli lewat tanah itu yang bisa. Para sampeyan bawa internet saya paham jadi kira-kira mana apa kira-kira ngaji ke guru yang si paham malah kira-kira gimana. Yang saya paling kagum itu doa itu dikutip Abdul Qadir Jilani, terus dikutip ulang oleh yang bikin manaqib itu Sayyid Berjanji. Kalau ulama terkini yang mengutip biasanya Muhammad Alawi. Kalau lama dulu banyak, kayak Imam Ghazali itu banyak sekali. Kalau lama terkini saya berjanji itu yang orang berjanji 3. Termasuk yang bikin manaqib itu kan dari Imam Saroni, terus dinukil dan berjanji. Yang paling saya kenang dari doa beliau itu begini, pulau wakal. Aturo katuhilu, jadi kemarin ya tenang. Gusti saya mau masuk tiang sing mau Quran jenengan sih. Di pulau ngertos mau Quran di boten paham. Di pulau ngertos mau Quran di boten nglampahi. Tapi turun moco lan turun mendengar, artinya membenarkan bahwa itu kalamuka. Bahwa itu wahyu engkau. Nanti turun moco, turun rumokno berarti iman, nah itu wahyu jenengan. Nah itu pun minimal boten kafir itu Gusti mempercaya ini. Pun modal boten kafir, tak lamun siksa. Itu kan jadi ini diskon kali dengan jadi orang modal boten apa. Jadi kalau kita membacanya kan paling tidak kamu yakin kalau baca Quran dibaca. Meskipun Anda tidak paham atau paham tapi tidak melakukan. Bolak-balik hak-hak wong saleh niku boten khoa. Boten apa? Beliau itu saleh yo paham Quran, bisa melakoni Quran. Tapi untuk orang lain tidak mensyaratkan paham, ya tidak mensyaratkan melakukan. Karena apa itu boten, apa artinya mau coba itu melakoni perempuan. Apa artinya Islam agak wani jihad? Apa artinya jihad agak ikhlas? Ngomong merah berber. Ini itu tidak begitu ya, wali-wali yang ulama-ulama ini ya dulu nama jurnal, umumnya. Bahkan Nabi ketika orang sahabat Yosif Noah yang ngerapi mantan-mantan dunia mungkin juga. Karena Nabi melok jagung, sahabat demenan. Nabi takut. Kau demenan mana aku? Izin ya Rasulullah. Lalu pokoknya akhirnya ngaku tadi. Karena yang kita diskusikan ini, yang demenan Rian berarti dikawin malah. Tapi orang hikmah salah yang soleh boleh kali orang hikmah. Kalau turun apa aja nih ayu. Sebenarnya dengan aja nih lah yang ikut apa? Ilahan yasan kaum musyrik. Wajahnya adalah yang kedua ilahan. Terus kenangan kedua yang paling saya kenang dari saya kali di dalam itu. Ini rumah Allah tenang. Pokoknya anggap ini itu mau haji. Karena doa ini pernah saya baca di Arafah. Terus kemarin saya baca di akhir Jumat. Kan kalau doa mustajab itu nunggu akhir Jumat. Akhir Jumat kemarin jadi saya punya atur kalau akhir Jumat itu berbeda. Sekitar jam 5. Ini sampai juga ada harus bolak balik. Ini dia harus. Nanti kalau sama teruskan, khawarit, nawa. Khawarit. Jamin saya itu anti nawa. Khawarit. Orang khawarit jadi kan Nabi. Nak jika ngerasani wong soleh semangat, jika ngerasani wong zalim, nanti bener guru pulau orang ngerasani jadi tajam. Jenengan nanti ngerasani pendeta. Bosan. Ini nanti ngerasani maling, bosan. Bosan nanti ngerasani kiai. Wapan itu loh. Nanti lewat ngaji ini juga peringatan. Nanti dengan misalnya Rukin sering ngerasani Mustafa ngerasani Rukin. Saya nak jadi ilmu ini aku ngerasani senang, ngerasani kangen. Tapi nak ngerasani ilmu ini ngerasani kebenci. Dan tak boleh pengeran jadi dia alasan. Kau nak ngerasani pendeta, ngerasani Rukin. Dia Rukin mau iman. Kalau ada pendeta, nyebut jenenge memang bosan. Jadi bosan sempat ngerasani. Kita anggap pemuli jualan itu harus dulu. Makanya pulau kangen. Takut. Tapi kok ngerasa ini, tapi kan nyebut di tempat. Berkati ilmu ini apa? Yang paling senang saya dari Papa itu,
Saya Zainal Abidin itu berpendapat semua orang Islam itu baik dan harus gembira. Itu saya pernah tanamkan di istri saya, bahkan anak saya sekarang SD kelas 4 anda. Itu orang Islam itu senang. Jadi mungkin kalau wajah cuma itu beberapa alimnya atau sakodia kalau mana. Beliau mensifati orang Islam itu farisi namuna amin masrurin. Orang Islam sing farisi sing senang. Muna amin terus merasa diparingi nikmat. Masrurin terus merasa ceria. Makanya saya termasuk kiai yang berpendapat mursyid kiai itu harus berkifadillah, birahmati, fadidaya, kalau kok hal yang kenapa tak harus senang begini? Ini dawai Rasulullah, yang riwayat Ibnu Majah. Saya ingat betul itu riwayat Ibnu Majah. Wong tining dunia itu kan harus melarat, kere, dusir, bojo. Melarat, dusir, bojo, serah tahu enak. Ya orang ganteng, keriting, wala kabel, pokoknya sebuah lorok kabel. Wong Islam kira tahu nak nikmat ning dunia, itu ambek pangeran jingben uji jajan. Diceluk non rokok. Diciduk non rokok. Dari itu terus dapat suarga. Pasti dapat suarga tidak mau. Cung, kue tahu nih dunia orang. Gue tentu. Waktu muara tidak karuan tahu juga tidak ada uang dipisau itu tahu itu. Nanti mati buatan kok berakhir. Nah kalau pulau sempat berakhir. Nah bukan kan derek. Pulau itu nanti marah kalau tapi kan berakhir. Jadi orang ngomong suarga mau nopo berakhir. Aku kan cukup nggak terus kapan. Tapi misalnya yo nanti era berakhir udah masalah ini itu kan nak keluar kok. Paham ya? Tak perlu pengiran. Dia tahu melarat itu. Bukan tuh. Umpama melarat itu begitu kemarin bukan bes awal itu. Dari itu didatangkan orang kafir. Yang dunia uya, berdua wakai, bujurnya akai, serba nikmat itu. Dicoba bulan rokok. Dicoba apa? Betul telepon. Gomsah tak terlupa. Wa innal kafir hum misahum tak terlupa. Terus ditapok itu kan. Kowe tahu enak itu. Boten nak ibadah ini boten. Bahkan kalau nak ngertosnya tak isine dunia kan nebun rokok rokok. Lalu kalau suwun senajan sampean dewasa rasiku nopo watak gampang sumpah. Niku kawan gacarya jenengan. Tapi tetap hati ini jenengan kudu. Nah sampean rasen dengan takut pangeran rokok. Karena nanti pertanyaannya Tuhan itu begini. Apa kamu sudah tak kasih sesuatu terbaik dalam hidupmu? Kita ini kan biasa ngomong, nikmat terbesar itu iman dan Islam. Tapi lucunya setelah iman dan Islam itu kita dapatkan, tetap aja menganggap orang itu nikmat. Orang suka, orang duit, orang biasa. Kan lucu kan, kita sudah mendapat nikmat terbaik. Tapi reso ceria, mergorong untuk nikmat. Yang terbaik juga kalau sampai ada barangnya duit dan jasa. Kan munafik kan sama. Nak mau iman yang Islam itu terbaik, ya wes jangan ada terbaik. Jadi kalau gue tak takut, senang terus dia nikmat iman ke Islam. Tadi itu gak masalah, gak jabat ya masalah. Tujuh ngamuk. Nah itulah, meskipun mungkin sampean saya kira sama aku, ini hati itulah. Ciri utama wong bener niku seneng. Alam nasroh lah kalau gak dari jem. Ulti fadillah wa birahmati fadidalika fadiyasroh. Ada nabi-nabi dawuh. Inna min khiyari ummati kauman yadhabuna jahron min sa'ati rahmatillah. Sebagian umatku yang terpilih, orang-orang terbaik umatku, wong sing nak mbuni bandare ra. Mergo saking yakin jembare rahmate. Karena sama di ngaji ke pulau, nggak tahu pulau. Tapi yang biasa di guru tukang nangis. Dia nak panjang guru itu bertanggung jawab secara dunia dan apa akhirat. Dua nangis itu cara terbaik. Bukan karena mikir utang dan macam-macam. Dia lakoni, nak menawa, nak kore-kore. Tapi kalau saat dianggap dalam konteks modern itu sangat senang. Ibadah itu senang. Kalau misalnya lagi kalau ditambah pengiran jawab, wong-wong maksiat itu sing nekani konser, sing bocor-bocor, wae seneng. Yo kowe pas ibadah kok sawangan ora pasti seneng. Mau jagungan be aku kalah be jagungan penyanyi dangdut. Kayak itu jawab. Mari kalau wong ngaji wajib seneng. Kalau orang maksiat bisa senang ketika maksiat, kenapa kita ketika taat kita tidak seneng? Loh, orang yang melihat konser itu tidak pernah komplain. Wah, penyanyi tidak pernah komplain. Tapi kenapa orang taat malah komplain? Wah, dia ini orang hasil.
Bukan mesum tuh artinya orang taat menyedibisi setan ben kecewa ben ketaatan. Sementara wong maksiat kuat sampai akhirnya wong taate gampang kecewa, wong maksiat kuat. Akhirnya kan wong taate ra tenan, wong maksiat. Mun kula pretung, ora iso ngaten iki kula. Lho bapak badhe kamu udah guyon. Mau kula tinunggon. Badhe kamu udah tuh kula setahun rumah sakit iki. Mati ukur rumah sakit lagi ini dan itu umumnya ragu. Ketika beliau yakin nggak pun itu ada 5 dokter spesialis karena ya dapat masuk toko lah banyak dokter spesialis yang kenal beliau datang. Ya kujen, mulai sampai mati dokter pulau ya Quran itu minta Quran. Baca kalau masih ingat baca doa khataman. Biasanya saya sholat kafir ngurusi Quran bapak baca doa khataman setelah berdoa kamu. Benar maksudnya. Ini nanti kita butuh tidak. Kalau aku inginnya di kuyen sih, rambut yang nomor hanis. Bukan aku ingin Kalau setuju, meskipun mungkin suatu saat Anda bisa melakukan, tapi kalau setuju konsep jalan rutin Rumi. Ketika dia mau kabudut, murid itu nangis mengamuk. Murid kok berbeda kamu. Mengaku apa ketemu kekasihku, gue bertanya. Tetap kamu udah berdapat, gue berbeda. Ayo nari, guru ketemu kekasih ya bawa tangis. Apa yang buat itu nari bingung. Tak ada yang bingung tapi tidak ingat itu nari. Karena pas murid itu nari jalan itu arum jika aku. Mulanya saya jadi terkenal marah itu tarian arumi, itu tarian pas dulu loh. Benar, Mustafa mati. Kena tulang udah kok. Nah, doa dia mau nggak? Ya, berapa? Kalau suwon jadi makai tinanam ini, tapi sebelumnya, mana bagi saya ilmu itu lebih penting ketimbang surah. Ilmu itu lebih penting ketimbang apa? Saya tahu betul hadis. Ini masyhur hadis itu ketika ada satu kelompok berdoa di Masjid Nabawi. Yang satu kelompok hanya mengajari ilmu, tidak berdoa. Terus Nabi tanya, mereka itu orang baik, tapi ibadahnya berdoa. Ibadah berdoa itu kalau Allah berkenan yang nyembadani, kalau enggak ya. Tapi kalau ini kelompok ilmu nggak perlu disembadani, mesti ditulis ganjaran ke pengiran berkumulan kelompok ilmu. Tapi itu sebelum saya berdoa pakai istilah bahwa ilmu itu lebih tinggi ketimbang ilmu. Karena ilmu itu pasti beri pahala sama Allah. Kalau doa terserah pengiran, nak kerja ini kayak ini, termasuk doa ini adalah banyak ilmunya, termasuk tadi. Beliau mengatakan wong Islam itu farihin, masrurin, munakamin. Orang Islam itu harus apa? Nasi penjenengan yang begini ini tetap tidak ada bandingannya dibanding suara. Lah nikmati wong kafir sing koyo ngono yo ora ono artine ketika nanti menjadi ahli neraka. Kalau wae mau enak mengke ora tadi bicara biasa mawon normal. Orang ada santri wong kono mau jalur nopo. Mungkin kelakuan itu yang benar, hati ini yang sangat pulau itu kok dimidiro yang ala riwayat, yang penting filosofi beragama itu benar. Ya, nama kok dimidiro yang ala. Ini amun amin rian ya, belum anan ini, sedang mau belum anan ini. Ini beliau nyifati yang soleh beliau nyifati itu. Al-Fa'idi, Nal-Bari, Nal-Muna'amin. Muna'amin itu orang soleh kudu yakin bahwa dia diberi nikmat. Dengan ditekir sholat subuh, ditekir ngaji, ditekir seneng dia itu diberi nikmat. Al-Farihin, banget seneng nih. Kalau orang Arab nak muni Farihun itu seneng. Tapi nak Farihun itu banget nopo seneng. Orang Arab itu nak gak jejegos nukala, kalau itu alif di dua. Jadi nak Farihun itu seneng, tapi nak Farihun itu banget. Al-Masrurin, Al-Mustabsharin, terus Al-Mutmainin, sing anteng. Jadi tiang soleh itu tenang. Ya, tenang, ada videonya tenang, soal catatan. Karena orang sahabat, orang alim-alim dia tenang. Kok tenang-tenang aja, ya, sesuai catatan. Tenangan dengan ini, kira tenangan. Tetap uang udah, itu sesuai apa? Tapi beda. Terus al-aminin sing rasa sentosa. Alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum terus yang menyangkut beliau yang Islam awam.
beliau yang Islam sing awam sing kados kula dengan yang biasa. Jadi kula maknani sedep. Aturo katu bindu ilal anaki aku fantasuro abile jawa sama jadi sholat yang roki atau wasa dan tinade. Akhir beliau ngendikan itu. Ama wa idzika wa jalalika. Ma asqatil asma hatta sadaqat. Wala asbaratil uyun wa aquful ibarat hatta asfat. Wala adjatil aswat ilaika bidua hatta khusyaat. Wala taharrakatil al-sunnati kotan istighfariya hatta nadimat ala kana min jalaliya wa asari. Fayaman akromana bitasdik ala budi amalina min syawadikit takdik. Terusnya itu. Gusti, tiang dungo, tiang sholat, tiang maca Quran. Kula nggih kertas nak mboten paham. Nggih kula nggih kertas ra iso nglakoni. Tapi nganti sujud teng jenengan iku bukti iman anjenengan wonten. Lan bukti iman anjenengan layak disujud. Mpun niku mawon pun cekap dhewe alasan boten pantes jenengan lebokno neraka. Jadi mentoleransi semua tiang awam. Jadi beliau alim, ahli ibadah. Tapi cara berdoa mentoleransi perilaku tiang nopo awam. Mulane iki penting, mulane kula pesen. Kula niku setiap saat mati ini yang tapi kula pesen ojo geman kesaleane sampeyan ndadekno anti wong Islam sing sedang tidak saleh. Nah iso yo dongakno nek iso dadi apik minimal mbok anggap iku nggo latihan nasimung. Aku coba anggap problem. Saya pernah ditanya, ini kisahnya agak mungkin bisa dilapor pulau tentang Allah. Kan ada hadis, mangkola la ilaha illallah. Ketika Abu Dzar tanya, wa inzana wa insara ya Rasulullah, meskipun pernah zina, pernah maling, Nabi jawab wa inzana wa insara. Terus santri saya yang dari Tuban itu tanya, saya baca di Twitter, di beberapa itu kata orang-orang non-Muslim, betapa jeleknya Nabi Islam. Karena Nabi Islam itu membolehkan zina. Buktinya hadis tentang tauhid. Ada catatan meskipun pernah. Ini itu sepundi kejaran yang jawab. Terus tak terang sendiri. Zina dalam Islam itu dosa besar. Begitu juga maling, korupsi, bodoh itu dosa besar. Tapi kebenaran sejati itu kebenaran yang nggak pernah runtuh oleh kesalahan manusia. Misalnya begini. Mungkin tak takoi. Maling tak takoi. Wong soleh tak takoi. Ono maling, koruptor tak takoi. Leng maling, siji tambah siji biro. Dia akan jawab berapa? 2. Lonte tak takoi. Saya lonte. 2 tambah 2 berapa? Dia berapa? 4. Dari itu terus kiai tak takoi. Pak Yai. Tunggal tambah tunggal bintang. 2 kan? Dia orang jawab, walu ah, nanggung muni loro, podo be lonte, podo be maling. Paham ya? Artinya apa? Kebenaran sejati itu kita pasti sepakat. Lonte buat apa kita bati loro. Wong soleh yo muni loro, cacile yo muni. Wong suka yo muni loro, wong larang. Jika 2 ditambah 2 itu pasti 2, makanya sama. Sing jenenge hakikat sejati la ilaha illallah. Hakikat ini tidak bisa dirubah-rubah meskipun sing ngomong wong dina, wong maling, wong so. Ora iso gak trimo. Semuanya ini kudu wong soleh, ora tau zina, ora tau maling. Nah berarti nak wong tau maling atau tau zina, loro tambah loro muni 8 lah, muni 4, ora padha mek wong soleh. Ndak bisa kan? Karena kebenaran sejati pasti wong soleh mek wong dolim tepat. Paham ya? Lah iku maknane wa indana wa insara. Ora kok nabi ngolehno. Wah, ini senajan, artinya ya mau. Loro ditambah loro itu wong mesti muni 4, cek wong soleh, cek wong do. Padha sing dadi pangeran sapa? Allah. Senajan wong dina ditakoki muni Allah. Maling yo muni. Ojo kok kowe dadi kiai. Maling itu muni Allah. Nek maling pangeran itu bloro. Lha kok harus lho. Lho sedikit tenang. Makanya saya itu merasa saya takarrub kepada Allah lewat tawasul kepada Rasulullah. Paling rasa takarrub itu nak menetapkan hujjah. Kalau merasa para Rasulullah itu nak menetapkan hujjah, termasuk sakit maknani wa inzana wa inzana. Jadi kebenaran jadi ora iso gagal, ora iso batal karena kesalahan manusia. Ora kok masalah itu ngalalo dino. Dino selama itu ora halal.
Tapi kebenaran sejati tidak boleh runtuh oleh siapapun dan dengan apa. Mana kalau nanti mulai soleh namun terkhusus, apa tidak usah. Kecuali khusus terus orang ngurusi uang, tapi rai itu setan tetap ngeridu dan komentar. Ayo, orang khusus itu cangkeme elek komentar itu. Dunia pun hitam namun kru, lu boleh opo wae. Boleh opo ya. Lu boleh dikulai. Wah, aneh. Gua sering tidak ngelakuin khusus. Nanti ya, dunia pun hitam kelakuan kok lu boleh opo wae. Itu asli. Dia boleh dikulai. Kalau rugi betul semua tenang bodoh, permanen kalau jenengan cara bodoh dia rugi. Mungkin dua pengiran tenang mau nanti. Mereka kuat, saya nak gerakan apa? Itu guru pulau itu juga tenang nonton santri khusus nama-nama. Bapak itu juga. Bapak ini biasa ingin masuk di dalam pulau jadi yang bapak zaman sekarang. Sarungan namun kawasan bukan kajian melampang kantor ikan gitu. Ya melakukan kawan guyon. Kemudian bulanan tentunya. Apa tentunya sih? Orang mati belah ya. Lah kok dulu nih. Lah iya ning dunya sing mati ngono delok apa? Ayo kan. Lah sampeyan kapan-kapan delok akhirat itu. Ya, gue lagu dari dulu. Kalau dunia nih lagi yang ini dunia lagi nggak mati ya dulu. Kapan-kapan itu bukan dunia dulu. Jadi bapak itu mengingatkan bahwa hidup tak ada mati ya gue. Kapan-kapan itu dulu apa? Akhirnya waktu kan ngomong. Waduh wah, terus budi waduh. Jadi bapak itu gue, nggak sampai kamu udah gitu. Nah, nak ngerasani ibu kulon, itu saya ilmu kalau cerita ini. Jadi ibu sering ngamuk, perkara ini kaset surah kasih. Kaset surah kasih ya normal ya. Ini apa pengeran kasih lah dia, normal. Barang normal itu dia ngamuk. Dan ini orang itu nak kaset surah kesampean kan ngamuk. Kalau bapak tanpa kesampean kan nomor pengeran kok kaset ini kok. Ilmu ini kulon nunggu ngasih tidur juga. Dari itu kalau empat dunia monotomat. Karena saya itu paling lali gitu. Kepentingan keluarga paling nopo. Bocor masih itu sebelum aku bocor bang. Bocor masih itu. Ya bocor di dandan ya. Kau no ngamuk jadi umat sekat bocor. Nah bocor nopo dandan ini. Orang kok bocor ngamuk itu rasa kalau. Jadi ini cerita kita terkeman sampai gawe standar nopo koa. Koa itu yang kepong Islam Farisi munak ahli masruri mustaf. Nenek mat tertinggi alam nasroh laga nopo sok. Mat apa jaga merata simpan. Nanti kata yang soleh roto-roto lupa. Bojo kapati toat, rokonco rapati setia nopo. Ambil IP. Mana dari saya sengalim-alim. Jika Anda berharap orang lain benar pada Anda, apa Anda siap orang lain berharap Anda selalu benar? Kita sendiri kan tidak siap, kan diharapkan orang lain selalu. Dan belum jadi kiai, nama pengerang ngaji, rata kau nanti belakang. Ya soalnya pengerang ngaji, ya benar ngaji. Ya kok benar, itu ada kemasian, benar nanti belakang. Ibu pulau itu apa ya? Jadi tambah, sholat yang masuk mulut tambah. Kadang tak kok. Orang tahu gue rambut, sama tahu jangan ngalir pakai orang tahu mulut. Ini biasa aja. Cuma gini gue diri dewa pulau suwon, nanti dengan darah iman nikmat tertinggi, berarti dengan sekarang sedang dengan nikmat tertinggi. Nanti dengan darah Islam nikmat tertinggi, berarti dengan sekarang punya nikmat tertinggi. Mestinya kudunya tenang. Anda kira tentang berarti nganggep duit itu nikmat tertinggi. Sehingga narau maksum, enak nganggep duit biasa kan, otomatis dia. Boleh di pulau suwon di tanya di cuma hatam Quran kalian, nampak cuma hatam. Kalau matur semua tenang dengan rasuan ini, dolim mengganggu pulau dan jadi sukses sama. Aneh-aneh orang.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anna wa walidina wa masyayikhuna wa alimina wa walidihim wa hadirin wa jami'al muslimin. Min ibadika sholihin al-muflihin al-munaffihin al-faihin al-farihin al-muna'amin al-farihin al-makruhin al-mustabshirin al-mutmainin al-amin. Alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballaga rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa sayyiduna maulana wa khaliquna wa rasuluna wa barikuna wa arifuna wa nasiruna man ilaihi masiruna wa ni'mati alaina tasyaiqin wa lahum nasakin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin wa ala sahbihi al-muttaqin wa ala jami'il malaikati wan nabiyyin rabbana hamidum majid. Alhamdulillah alladzi hamida fil kitabi nafsahu tafaha bil hamdi syata wa takhlasa wal hamda li nafsihi wa ja'ala al hamda dalilan ala ta'ati wa radiya bil hamdi subhanahu min khalqi alhamdulillah bi jami' mahamidi al mustajimati al mu'addiya bil haqqi al muqaddamati ila al murdiyatillah asy-syafi'ati li amsalillah wa nasallu wa yusalli al kalima ala sayyidina Muhammad wa ala alihi bi afdhalis shalawati wa ayyatuhu bi asrafi manazilil jinan wa na'imil wa sayyidil manzilati jagat. Allahumma innaka ahdartana khutmah kita ladzi azam hurmatan wa ja'altahu muhaiminan ala kulli kitabin anzalta wa qur'anan a'rafta fihi an syara'i ahkam wa qur'anan farraqta fihi baina halalika haram wa kitaban fassaltahu li ibadika tafsila wa wahyan anzaltahu ala qalbi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hakikan wa ja'altahu nuran tahdihi min dhulami dhalalati tibai wa syafi'an liman ansata fi fahmi tafsir ila istimai wa mizana fitina yaqitu al hakiman fi qawlihi wa do'a dan la tukhfi syubuhati wa burhani wa ala manajatin la yadilu man amat qasdatun wala tanal ya sudhal katiman ta'ala qati urwati ismati ya Allahumma ya Allah wa qaida sallatna khatimatahu wa habbasta ilaina tilawata wa sahal ala hawati al-binatina kusdai'atin fat'alna ya Rabbi ya Allah mimman yaduna haqqa tilawati wa ya'awna haqqa riayati wa yadinu laka fi qawli tasdik di muhkami bainat wa yafja'una ilal ikrar di mutasabi ayat wa yadirafi annahu bin la tu'ariduna syukuk fi tasdiki wa la yakhtali bilasiru am qasti oriji ya karim Allahumma kama ja'alna qulubana mudallalatan fi hamdi wa arrafana minka syarafa qadri fat'alna ya Rabbi ya Allah mimman ya'tasim bihamdi wa yaqina syubati asmati mahdi wa yatluna fi dhilli janahi hidayati wa yastati bi balati faridoi wa yastaqi hadidoi sa'ala misbahi wa la yalzamu dhanbuli iyakari aturaka ya Rabbi tuhillu ilal a'naki akufan tatorro'at ilaika wa atamadat fi sholati ya roji'atan wa sajidatan benehatik al-tuqayyidu bi'anta yudhakini akdaman sa'at ilaika al-kharajat mimmana jiha la hajat ala ilah toma awarrofah kimaladika mannan minka alaiha ya sayyidila mannan minka alaiha kalaitasi ya Allah aturaka tusimmu bina asbadika asma'an talat dadati halawati kilawati kitabika ladhi anjalta al-qat misabil amati ulami mahawiha aksoran bakat ilaika khufan alika qafal dan nafsa amma wa idadika wa jalalika ma'aswatil asma' hatta sottakon wala asbalatil uyum ma'akuful ibarat hatta asfakon wala ajadil aswad biddu'a hatta khosa wala taharrakatil al-sunnati kotan istighfar ya hatta nabi alama asana min dalali wa asari faya man akromana fitasdek ala budi amalina misawat fitahid ajit nabu'ahumma min gaya rofi dia bisa adisyarifatil mufarokat mu'adoma indah khutmil qur'anil azim bil ismati wa taufiq ya kari ya kari ya kari sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam wassalatu wassalamu ala salatu wassalam tasliman katsira walhamdulillahi alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Terus kula matur nuwun sanget dengan boten suwan kula kami repoting
juga aku kepuh layak diurut nanti kepuh. Terus niki yang terakhir kalau mau dungo kabeh sing kula beto teng Mina niki kitab Ihya tunggal iki dungo niki kula beto teng Mina kula beto teng Mina. Di Pulau Wasmanan gitu, soalnya hati jadi intinya ini ada seorang yang mati syahid. Dia dihormati sekali oleh Allah karena mati nopo syahid. Terus ada ulama mimpi. Setelah kamu di alam akhirat, ini ceritanya Ihya ya, kitab Imam Ghazali. Setelah kamu di akhirat itu melihat apa ya? Terus dari yang mati saya tadi, sebelum saat akhirat, malaikatnya akhirat itu kagum kabeh. Ambil regap di tasbih, untean kata tasbih, sing dirangkai Sulaiman bin Mu'tamir. Ini lapan ini kalau waos, tapi dengan rasa ngapaloi, rasa fotokopi, cekap nganti tasbih, dengan ajaran itu, ini Rasulullah Subhanahu wa ta'ala ada dan apa. Karena untean yang dibikin Ibni Mu'tamir itu menjabarkan yang tasbih yang pernah saya ajarkan di Haman Jabal. Paham ya? Persis nih, cuma lebih dijabarkan. Misalnya kasus simbol ulangan saling hati soal subhanallah bihamdi ada dakolgi sejumlah nopo makhluk. Ada dakolgi wa tidak ada nopo kalimat. Nah, Ibnu Mu'tamir itu menjelaskan detail di Pulau Roya anna Yunus bin Ubaid ro'a rajulan fil manam mimman qutila syahidan fi biladil rum. Fa qala ma afdalu ma ra'aita. Wene akhirat itu mbok royo sama minal amal, maro aita sama minal amal. Ning kono iku amal apa juga delok. Qala ra'aitu tasbihat Ibnu Mu'tamir min Allah azza wa jalla fi makan. Terus kalau ini haji tentang itu betul kitab Imam Ghazali tentang adawah. Termasuk dengan Sayyidah Fatimah, dengan Nabi Ibrahim dan yang sering saya baca di atau pulau tulis. Ini apa menang pulau matur tenang ya. Jenengan ini buatin ganggu pulau, bikin anak tuan gue repot. Nanti ada mobil numpang, tinggi tumpang dia ikhlas tapi ya kesalahan membuat repot. Pulau dia repot, menemani dia anak. Tapi kalau buatan nanti yang tuan dibuatkan, boleh korbannya yang menurut. Korbannya yang menurut. Ini katanya baru bahasa anggap nih itu mau baca nopo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada jamaah kota sejumlah yang tiga pengeran. Jadi sampai sekali di bujuk juga dua anak raya walau istiwai karya di pengeran. Sanggup bayang dari ini yang betul kota. Wah ada jamaah dua kali. Kadang gue khawatir di bujuk di anak dan anak bujuk gue ngalim taurat soleh taurat sembok hampir ngapain tiga pengeran dalam rencana Tuhan yang nunjukno kebesaran tuh. Kok repot. Wah anak bujuk cuma ada soleh apa khawatir. Iya wah nak rencana Tuhan mesti terjadi. Dan mesti terjadi menunjukkan kebesaran wajah dan makhluk dan sejumlah makhluk yang mau diciptakan Tuhan. Wajina kama khalaqa wajina kama huwa khaliq wal mil ama khalaqa wa mil umma huwa khaliq wa mil samawati wa mil ardi wa mil sadari wa atafadari wa atadakhalki wajina ta'asyum wa muntaha rahmati wa mil kalimati wa matlahu itu hatta yardo. Moja tasbih ini sejumlah makhluk dari lantak dobel makhluk. Nah kurang aja ya tak dobel-dobelan yang menang. Wajin tak nawa moja tasbih apa? Tak kebaik bumi, tak kebaik langit. Hatta yang dorong guna nganti untuk idane pengen. Wa idza rodiya lan nganti apa wis itu. Wa ada damal dakaro fi khalqu fi jam'i mamatu wa ada damalum dakiru fi maqaqo. Fi kulli sa'atin wa syahrin wa jumatin wa yawmin wa lailatin wa sa'atin minas sa'at wa summin wa nafatin minal anfas. Mungkin pada ngaji ini setiap nafas jenengan niat mawon maaf napa iya wae nafas yang tidak Anda ciptakan sendiri iku nunjukno campur tangane Allah Subhanahu wa taala. Lan kita ora tau lepas nang rahmate Allah. Jadi iki Ibnu Mu'tamir yang ngendikan wa summin wa nafatin minal anfas. Wa adadin minal abad min abadin ila abadi abadi dunia wa abadil akhir. Maka tasbih ente abadi ini dunia sampai abadi ini nopo akhir. Wa aktsara min dzalik. Layang qati'u awaluhu wa la yafudu nopo akhir wa alam subhanahu wa bihamdihi wa
Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi